Oke, sebelum gue lanjut dengan pertanyaan lagi, ini welcome karena kayaknya dapat banyak penonton baru. Ini adalah duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi live di TikTok setiap jam 7 sampai jam 8 dan kita lagi ngobrol sama Raditya Dika. Ambil 4% setahun, itu tuh ngubah mindset gue banget. Contoh, daripada gue beli handphone zaman dulu ya, daripada gue beli handphone 10 juta rupiah, mending 10 juta rupiah itu gue taruh dana pensiun gue, karena gue bisa dapat 4%-nya itu 400.000 sampai mati, Pak. Jadi gue kalau tiap kali gue mau beli sesuatu, mending gue beli handphone misalnya 10 juta, atau gue punya 400.000 sampai mati. 400.000 sampai mati itu bisa aja lo nge-give TikTok berapa lah sebulan, atau lo Spotify Premium atau YouTube membership siapalah sampai mati. Akhirnya lo bisa punya Spotify Premium sampai mati. Jadi mindset gue itu, gue beli ini atau punya dana abadi, gue beli. Nah itu pertama ngurangin, jadi gue ngurangin pengeluaran dari situ gara-gara mindset itu. Kedua juga gue dibantu sama investasi kan, karena kan semakin lama lo invest, terutama waktu dulu kan di pasar modal ya. Nah gue mulai dari umur 21 persoalan gue. Apa yang jadi trigger di umur 21 itu untuk mau lebih mindful ketika spending? Nah, pertama gue kuliah finance, itu jadi gue tahu time value of money itu dari kuliah. Yang kedua, ini yang paling nyebelin. Ketika gue waktu itu jadi penulis di umur 21 tahun, betapa bangganya gue. Ketika kita semua kan jadi seniman kan bangga lah ya, pertama kali dengar suara kita di radio apa segala macam. Gue kan ketika nulis gue bangga. Kasiannya penulis nggak punya karir, nggak bisa ke atas. Penulis itu nggak bisa jadi manajer penulis, nggak bisa jadi direktur penulis. Terus gue kayak, anjir iya lagi, karir gue suatu hari kayak gimana nih kalau kayak gini gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh, nanti kalau lo nikah udah nggak laku, penulis mau berapa buku, lihat penulis-penulis paling mentok berapa buku gitu, royalti cuma 10%. Wah itu di tengah-tengah kebanggaan gue jadi seniman, rasa takut luar biasa itu yang bikin gue kayaknya gue tuanya harus bener deh gitu, makanya gue harus nyiapin dana pensiun. Would you say that you live a very frugal life in achieving dana pensiunmu? Gua nggak frugal, sama sekali nggak frugal, tapi gue bener-bener mindful. Artinya barang yang gue punya itu value-nya apa gitu. Nah tapi gue juga punya yang namanya money dial, Pak. Jadi gue boleh misalnya gue dapat bonus main film gede nih, royalti gede tuh masuk ke rekening, manajer gue kan dapat bagian, Pak. Manajer gue tuh ganti mobil dari Honda CR-V jadi BMW. Wah namanya dapat bonus kan gede kan. Gue ingat waktu itu gue ganti dari mobil Honda City jadi mobil Honda City baru. Jadi beda barunya. Money dial itu adalah oke, lo boleh berhemat, tapi kan yang namanya kerja masa duit gak dinikmatin, ya gak sih? Hidup kan gak seru dong kalau kita gak nikmatin uang dari keringat kita sendiri kan? Betul. Nah setiap orang tuh harus punya money dialnya. Satu tombol yang dipencet, duit keluar boleh gak jelas di satu pencetan itu. Tapi lainnya hemat. Ini yang disebut sebagai mindful spending ya? Ya apapun namanya lah, tapi kalau buat gue gitu sih. Dan menarik sekali bahwa semua berangkat dari fear sebenarnya. Ada anguish, ada fear-nya, sehingga lo cover dengan cara yang baik sebenarnya instead of jadi. Iya. Kadang-kadang teman-teman kita yang karyawan yang profesinya nggak kayak kita kan nggak ngerti kita ya. Kita sesama seniman kan orang ngelihatnya kayak nanti tuanya gimana? Lo nggak punya kantor, lo nggak punya security. Lo nggak punya THR, kan orang tapi kan temen gue nggak ada yang kayak gue, temen gue nggak ada penulis, nggak ada apa, jadi tiap hari gue dengerin itu, Pak. Ngerti. Mungkin maksud mereka baik kali ya, tapi kan gue jadi takut tiap hari. Moving on dari 2019 setelah goalmu tercapai, do you set a new goal or karena kan biasanya kamu udah bertahun-tahun punya goal yang jelas in driving yourself towards one certain finish line gitu. Setelah itu tercapai, biasanya kan kita kayak mau apa lagi ya gue? 2026 bentar lagi ya, resolusi tahun baru ya. Jadi kan gue waktu itu, ini gue jujur aja ya, plan gue waktu itu, anak gue tuh memang satu tadinya. Di plan dana pensiun gue, dengan semua dana pendidikan yang gue siapin tuh cuman satu, buat satu anak. Kekumpul 2019 betul buat satu anak untuk uang sekolah dan lain-lain. Tiba-tiba anak gue yang kedua lahir. Ya gue nambah tujuan baru lah buat sekolah anak, buat lain-lain ada gitu betul. Sisanya betul kata Kak Dave juga. Misalnya gini, dana pensiun di 2019 itu adalah untuk gaya hidup gue yang gue pengen.
ya kan? Nah, dengan sudah tercapai di 2019 itu, gue nambahin lagi aja ke dana pensiun gue supaya gaya hidup gue bisa lebih naik lagi gitu. Waktu mengumpulkan sampai ke 2019, artinya lu juga satu adalah apakah lu nge-push ketika bekerja karena lu tahu bahwa lu punya certain target. Ya. Yang kedua, apakah sekencang itu ikat pinggang lu pada saat lagi ngumpulin dana itu? Dua-duanya. Ya, gue kan nggak punya temen ya Pak. Gue kan nggak pernah nongkrong. Menarik. Gue nggak punya temen, gue nggak tahu cara bersosialisasi. Kehidupan gue tuh cuman di rumah sama di game. Habis gue kan nggak ngerti nongkrong ya. Gue dari muda dari remaja kan nggak pernah biasa nongkrong. Gue tuh nggak ngerti nongkrong itu ngapain, apa yang harus disiapkan, apa ada daftar pertanyaan, ada notulennya, ada apa yang harus dibahas. Sumpah nggak usah pakai minutes of meeting. Jadi lo memang terbantu dengan lo nggak suka nongkrong itu. Oke, jadi pertama karena nggak punya teman nggak suka nongkrong, pengeluaran sangat sedikit sekali pada saat itu. Yang kedua, gue dari kecil nggak boleh nganggur di rumah sama nyokap. Jadi kalau gue libur kuliah sebentar, gue disuruh cari magang, cari kerja. Jadi di otak gue tuh udah kebiasaan, gue nggak bisa diem, gue harus kerja. Dan betul, itu gue ngoyo banget kerjanya. Emang bener-bener gue bisa bikin film setahun bisa 2, bikin series, bikin apa-apa, bikin buku gitu. Kalau tangga karirnya nggak ke atas, gimana kalau tangga karirnya gue kesampingin? Jadi gue dari penulis buku, gue geser jadi penulis skenario. Penulis skenario, gue geser ke samping lagi jadi sutradara. Gue geser jadi stand up comedian. Jadi karir gue tuh ke samping, bukan ke atas. Nah dari situ income gue kebuka Pak. Ngerti. Gara-gara streamnya kan jadi banyak gitu. Nah itu ngebantu dapetin buat dana pensiun.